to Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are... Setiap momen di dalam maupun di luar lapangan selalu saja menjadi magnet perhatian dari mata-mata luar negeri. Itulah Timnas Indonesia, tim yang tak pernah luput dari sorotan. Meski masih latihan, tapi udah menghebohkan. Yang paling lantang bersuara, media dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Mereka hadir layaknya dua sisi mata uang, kadang mendukung, kadang mencibir. Namun satu hal yang pasti, mereka tak pernah benar-benar diam. Menjelang matchday, suasananya berubah. Nada-nada nyinyir berganti menjadi bisikan harapan. Ada semacam semangat kolektif yang terbangun di kawasan ASEAN. Tapi yang lebih mengejutkan, resonansi prestasi Garuda ini menembus batas benua. Dari Eropa yang jauh di sana, media-media sepak bola mulai melirik dengan penuh rasa ingin tahu. Terutama kehangatan latihan timnas. Selama di Bali maupun di Jakarta, sekarang terasa begitu hikmah. Di sisi lain, negara tetangga yang masih belum terima malahan menolak mentah-mentah ajakan laga uji coba melawan timnas. Selain itu, Malaysia sendiri seperti sangat iri membandingkan beberapa aspek tim nasional mereka dengan timnas Indonesia. Lalu apa yang dibanding-bandingkan Malaysia, serta bagaimana sorotan media Eropa terhadap latihan timnas? Let's go, kita ungkap semuanya dalam video berikut ini. Into the spotlight, with passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 field. Emang gak pernah terbayangkan sebelumnya timnas Indonesia bisa bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia sejauh ini. Masuk ke round ketiga sebagai kuda hitam yang bahkan gak dianggap sama Bahrain, sekarang semua berbalik. Kita udah pede aja mendengar berbagai hinaan hingga pujian yang dilontarkan oleh rival tetangga maupun rival segrup. Segalanya mulai berubah di era baru yang sedang kita saksikan bersama ini. Meskipun secara ranking FIFA Indonesia jadi tim dengan posisi paling rendah dari seluruh peserta babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, akan tetapi, hasil membuktikan bahwa timnas bakal berjuang lebih jauh, setidaknya round keempat jadi target prioritas sekarang. Oleh karena itu, TC di Bali sempat jadi gelaran paling signifikan di era Patrick Kluivert. Sorotan pun tak datang dari media lokal atau hanya dari media tetangga. Media-media internasional seperti dari Belanda ternyata juga memantau terus para pemain mereka. Terutama berbagai aksi yang gak biasa. Seperti saat Hilgers joget dan menyanyi di sela perayaan ulang tahun Erick Thohir yang bertepatan dengan TC. Apa yang dilakukan oleh Hilgers ternyata mendapatkan perhatian dari salah satu media Belanda, Twente Insight, dalam artikel berjudul Hilgers bernyanyi dan menari sepuasnya di acara ulang tahun yang diadakan di Indonesia. Indonesia, march forward into the night. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. Sorotan itu tentu saja merujuk pada sifat El Nyengir yang jadi unik selama di Indonesia. Karena di Belanda jarang banget kelihatan gitu kan cuy? Tapi sisi positifnya jelas ternyata media-media Belanda pun diam-diam memantau visi timnas Indonesia. Sekarang efeknya makin kesini, makin terasa jalan yang dipermudah untuk Indonesia. Tak cuma dikenal karena timnya, tapi juga karena pemain dan fans yang kerap jadi sorotan. Dan kehangatan skuad Garuda selama sesi latihan patut diapresiasi. Meski mungkin tim kepelatihan sudah berbeda, tapi Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, serta tim kepelatihan lain nyatanya bisa mengikuti para pemain. Lihatlah bagaimana kehangatan Kluivert ikut joget bareng penari di Bali saat Hilgers mulai duluan. Atau beberapa pemain yang baru bergabung seperti Beckham Putra pun sudah sangat dekat dengan seorang Ole Romeni. Keduanya sangat akrab, sudah seperti adik kakak yang siap duet di atas lapangan. Ya walaupun secara kualitas belum teruji, akan tetapi bagus buat kebutuhan tim. Begitupun dengan Stefano Lillipali yang hadir menggantikan Ragnar.
juga sangat dekat layaknya dengan Joy Pelupasi. Inilah sesuatu yang kita dapatkan dari TC jangka panjang. Will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Melihat hal ini, media tetangga lumayan iri. Mereka juga pastinya haus sorotan. Sampai-sampai membandingkan TC mereka yang sempat menjadi sorotan di media Inggris, di mana Harimau Malaya juga sempat melakukan pemusatan latihan jangka panjang di TC milik Johor Darul Takzim sebelum matchday melawan Cape Verde kemarin. Dan hasilnya imbang. Ya lumayan buat makan harimau sikit. Mengingat ranking Cape Verde di atas mereka, Malaysia jadi nambah poin dikit. Selain itu, belakangan ini Malaysia juga mulai menyindir soal harga pertandingan. Jadi, harga tiket Malaysia dan Indonesia dibandingkan secara harga jomplang. Jauh lebih murah negeri jiran, tapi secara antusiasme fans jauh lebih tinggi timnas. Hal ini membuat media mereka terheran-heran. Media ternama Malaysia, Stadium Astro, ikut menulisnya. Mereka membandingkan harga tiket laga kandang skuad Garuda dengan laga timnas Malaysia sendiri. Dan hasilnya, perbandingannya sangat mencolok. Mari kita telusuri lebih dalam. Saat timnas Indonesia bersiap menyambut laga akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025, PSSI merilis harga tiket yang cukup menguras kantong. Untuk kelas paling terjangkau di tribun atas, penonton harus merogoh kocek hingga Rp300.000 atau setara dengan Rp78 Malaysia. Harga ini tentu jauh lebih tinggi dibandingkan tiket termurah di pertandingan kandang Harimau Malaya. Naik satu level ke tribun utara dan selatan, harganya melonjak menjadi Rp600.000. Sementara itu, bagi mereka yang ingin duduk di tribun timur atau barat, perlu menyiapkan dana Rp1.250.000 per kursi. Dan jika ingin merasakan atmosfer pertandingan dari bangku VIP di sisi barat atau timur, bersiaplah mengeluarkan Rp1.750.000, harga yang jika dikonversi ke mata uang Malaysia sekitar Rp455. Sekilas, angka-angka ini terasa fantastis, bahkan bisa dibilang mahal. Tak heran jika media Malaysia memberikan perhatian khusus terhadapnya. Di sisi lain, tiket pertandingan timnas Malaysia bisa diperoleh dengan harga yang jauh lebih bersahabat bagi kantong penonton lokal mereka, yakni paling murah Rp40 Malaysia atau Rp150.000 saja, setengah harga tiket timnas. Namun, disinilah letak ironi yang mengagumkan. Meski harga tiket timnas Indonesia terbilang tinggi, nyatanya setiap kali penjualan dibuka, antrian langsung ludes di laman online. Ribuan supporter berbondong-bondong rela war tiket dengan menanti laman penjualan resmi, hanya demi mendapatkan selembar tiket. Dalam hitungan jam, bahkan menit, tiket terjual habis. Meskipun harga tiketnya Rp455 Malaysia, Stadion Utama Gelora Bung Karno tetap dipadati penggemar Indonesia yang tak sabar menyaksikan laga melawan Cina. Sebanyak 76.000 tiket untuk laga tersebut terjual habis, memastikan SUGBK terus bergema saat peluang timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih terbuka, tulis Stadium Astro yang keheranan dalam artikelnya. Ini jadi sebuah bukti tak terbantahkan bahwa cinta dan semangat supporter Indonesia kepada tim nasional mereka tidak bisa diukur dengan angka di lembar tiket. Bagi mereka, mendukung Garuda bukan sekedar tontonan, tapi bagian dari identitas, bagian dari harga diri bangsa. Young hearts are sworn with a thousand island spirit. Ngomong-ngomong soal Malaysia, ada kabar yang cukup mengejutkan. Di saat timnas Indonesia sedang merancang agenda besar untuk menatap masa depan sepak bola yang lebih kompetitif, justru datang penolakan yang tak terduga dari tetangga sebelah. Harimau Malaya yang dulu kerap jadi rival klasik dalam duel panas Asia Tenggara, kini secara terang-terangan menolak ajakan uji coba dari PSSI. Sebuah sinyal yang tak hanya membatalkan laga bergengsi, tapi juga menyisakan tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya dengan Malaysia? Rencana awalnya terlihat sangat matang. Erick Thohir telah menyusun skenario ideal yang akan digelar setelah dua laga berat melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu skuad Garuda akan lanjut menjalani uji coba internasional pada bulan September. Malah ditolak gitu aja. Untungnya masih ada Lebanon, Kuwait, hingga Rusia yang masih bersedia.
Bagi publik Indonesia, penolakan itu tidak bikin heran. Kenapa? Bukankah laga seperti ini bisa menjadi panggung untuk menunjukkan kekuatan masing-masing? Apalagi dengan atmosfer rivalitas yang selalu panas, pertandingan ini hampir pasti menyedot atensi besar, baik dari penonton, media, bahkan sponsor. Tapi ternyata, penolakan Malaysia ini justru diikuti dengan pernyataan mengejutkan dari mantan Ketua FAM, Datuk Hamidin. Ia belak-belakan bicara bahwa sebenarnya penolakan itu berkaitan dengan kualitas timnas Indonesia saat ini. Menurut Hamidin, skuad Garuda yang diperkuat banyak pemain naturalisasi dan diaspora Eropa memiliki keunggulan yang signifikan. Ia menyebut kehadiran pemain-pemain seperti Emil Audero, Ole Romeni hingga J. Itzes bisa memberikan pengaruh besar di lapangan. Terlalu besar untuk dihadapi oleh Malaysia dalam laga non-kompetitif. Bahkan dengan jujur, Hamidin menyerang secara halus alias mengkritik dengan menyebut, jika saya masih menjadi ketua FAM, saya akan menerima undangan itu. Sebuah pernyataan yang seolah jadi kritik terselubung terhadap keputusan federasi saat ini. Ya, terlepas dari tetangga yang gak jelas, yang terpenting sekarang adalah mengawal Garuda sampai ke round keempat. Dengan latihan yang maksimal ini, harusnya lebih dari cukup untuk tim kepelatihan mematangkan persiapan taktik hingga chemistry squad. Lebih-lebih lagi, dukungan di GBK sudah menanti. 75.000 supporter telah siap dengan tiket masing-masing di genggaman. Dan bakal makin terasa vibes-nya mengingat berlangsung di malam Hari Raya Idul Adha. Jadi makin gak sabar nih. Dia ceritanya hari ini Daru JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.